Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yurian sudah membunuh direktur panti. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Yurian yang sedang senang karena dia tidak mati. Karena dia sudah mengeluarkan kekuatannya kepada manusia. Dia berkata, "Aku mengerti kalau aku membunuh mereka sebelum mereka melihat kekuatanku, aku tidak akan mati." 4 tahun sudah berlalu saat kejadian Yurian membunuh direktur panti. Di sana Yurian melihat monster yang sangat besar. Dia berkata, "Aku lupa minum susu pagi ini. Aku hampir tidak bertambah tinggi dalam 4 tahun ini." Dengan tiba-tiba monster itu menyerang Yurian. Akan tetapi Yurian langsung menyerang balik monster itu sampai tubuhnya berlubang. Yurian berkata, "Apakah memakan tanduk rusa membuatku tumbuh tinggi?" Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Yurian dan Ella. Di sana Sister berkata, "Kalian berdua juga sudah cukup umur untuk mengikuti ujian masuk sekolah sihir. Apa kalian sudah mempersiapkannya dengan baik?" Yurian bergumam, "Sister Arin menerima kami setelah kematian direktur." Ella berkata, "Kami sudah siap." "Bagus. Aku berharap berkat Tuhan tetap bersama kalian untuk ujian masuk sekolah sihir." "Terima kasih, Sister. Kami akan lulus apapun yang terjadi." Yurian bergumam, "Akademi sihir ini adalah tempat impian kami. Ini juga tempat yang sudah lama aku tunggu-tunggu. 4 tahun terakhir terlalu membosankan, karena yang aku lakukan hanyalah membunuh monster secara diam-diam. Tapi sekarang orang-orang akan mengabaikanku di tempat terbuka. Bukankah itu yang dimaksud dengan dunia fantasi dan akademi sihir? Seorang karakter utama yang dipandang rendah. Aku sangat bersemangat untuk itu." Kita beralih di tempat akademi sihir. Akademi sihir didirikan oleh keluarga kerajaan yang membina individu berbakat tanpa memandang status mereka. Dan hari ini adalah hari ujian masuk akademi sihir. Di sana ada seorang anak yang berambut pirang yang bernama Chris, yang seorang bangsawan. Dia berkata, "Seperti yang diharapkan dari akademi sihir kerajaan, aku dapat merasakan martabatnya dari gerbang itu sendiri. Seperti yang diharapkan, kebanyakan dari mereka memiliki bros biru. Mereka adalah siswa yang berasal dari bangsawan sama sepertiku." "Itu bros merah. Apakah dia putri dari keluarga kerajaan? Ujian tahun ini tidak main-main." Setelah itu Yurian dan Ella datang. Ella berkata, "Yurian, kita hanya perlu bertindak seperti yang selalu kita lakukan." Dengan tiba-tiba Chris berkata pada Yurian dan Ella, "Tentu saja status kami tidak dilihat. Akan tetapi bagaimana makhluk rendahan bisa bermimpi memasuki akademi sihir? Bagaimanapun mereka akan tetap tersingkir. Mereka setidaknya harus mencobanya sebagai ucapan terima kasih kepada Yang Mulia karena telah memberikan kalian kesempatan ini." Yurian tersenyum dan dia bergumam, "Ini benar,
ini yang sebenarnya alur klasik kisah karakter kekuatan tersembunyi. Ella berkata, "Yurian, ayo pergi. Jangan dengarkan mereka, karena mereka lebih menghargai status daripada manusia." "Tunggu aku, Kak." Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada kepala akademi sihir yang bernama Majes. Dan dia berkata, "Ujian masuk ke 29 dimulai. Ujiannya sederhana sebagai siswa akademi sihir. Tujuan kalian adalah melindungi orang-orang dengan pedang dan sihir kalian. Jadi, untuk ujian masuk kali ini, keterampilan dasar pedang dan kemampuan magismu akan diuji. Aku adalah instruktur ujian keterampilan pedang, Ga Yunhee. Untuk ujian yang harus kalian lakukan adalah menggunakan pedang latihan. Tebas targetmu dengan pedangmu." Dia melakukan itu dengan kertas. Dia luar biasa. "Majulah saat aku memanggil nama kalian. Pertama, Tien. Hadir. Mulai saat kamu siap. Apakah saya akan didiskualifikasi jika tidak dapat memotongnya sekaligus?" "Tidak sama sekali, karena kami tidak mempunyai harapan apapun darimu. Bagaimanapun juga, kalian kan berada pada level anak-anak. Jadi, jangan coba-coba menunjukkan sesuatu pada kami. Lakukan saja apa yang kalian bisa." Tien pun langsung menebas orang-orangan itu dengan keras. Instruktur berkata, "Kamu tidak bisa memotong setengahnya. Kalau begitu, selanjutnya, Chris, setengah. Rishal, setengah. Selanjutnya, Ella. Hadir." Menurutku, kriteria penilaiannya adalah memotong setengahnya. Kakak dapat dengan mudah melakukannya. "Terima kasih, Yurian. Mulai setelah kamu siap. Aku mengerti bahwa siapapun dapat mendaftar di sini. Tetapi aku tidak percaya kita harus mengikuti ujian dengan para petani ini." Ella pun langsung menebas orang-orangan itu dengan keras. Orang-orangan itu terpotong oleh tebasan Ella. Semua orang pun terkejut. Ternyata Ella bisa memotong orang-orangan tersebut. Salah satu murid di sana berkata, "Dialah orang pertama yang memotong semua orang-orangan itu. Bagaimana bisa bros hitam bisa melakukan itu? Pedang apa yang dia gunakan? Aku akan menggunakan pedang yang sama. Sekarang, akulah yang akan melindungi Yurian, karena Yurian sangat lemah." Instruktur bergumam, "Tongkat ajaib ditanam di tengah-tengah target ini. Meskipun mereka menyerangnya dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa menebasnya sama sekali. Untuk memotongnya, dia harus memperkuat senjatanya dengan sihir. Tapi melakukan hal itu sulit, bahkan untuk orang dewasa. Namun, gadis ini melakukannya secara tidak sadar. Dia berbakat." Instruktur berkata, "Selanjutnya, Yurian. Mulai setelah kamu siap." Yurian pun menebas orang-orangan di sana. Akan tetapi serangannya hanya tergores sedikit. Instruktur bergumam, dia tidak begitu berbakat dibandingkan saudara perempuannya. Kita beralih di ujian sihir. Instruktur di sana berkata, "Aku Ji Yi, instruktur yang bertanggung jawab atas tes ini. Aku akan memintamu untuk menggunakan alat ajaib ini. Dan sekarang kita akan menyerang target menggunakan sihir." "Instruktur, tapi aku tidak bisa menggunakan sihir." "Tidak apa-apa,
Alat ajaib ini dapat membuat air, meskipun kamu tidak dapat menggunakan sihir. Baiklah kalau begitu, satu persatu kalian akan menembak menggunakan ini. Peserta ujian pertama, Chris. Chris pun menembakkan sihirnya. Anak-anak di sana berkata, "Itu luar biasa. Kembali ke tempatmu sekarang." Peserta ujian selanjutnya adalah Yurian. Hadir. Pegang tongkat ajaibnya dan maju ke depan. Akan tetapi, Chris malah menjatuhkan tongkat tersebut. Dia berkata, "Jangan berani-berani berdiri sambil menerima sesuatu dari bangsawan. Dasar petani rendahan. Peserta ujian, kalian tidak boleh berkelahi satu sama lain." "Tidak apa-apa," Yurian bergumam. "Terima kasih, semua mata tertuju padaku. Aku akan gagal seperti yang aku rencanakan dan menjadi pecundang dengan kekuatan yang sangat kuat." Yurian pun langsung mengeluarkan sihirnya. Tetapi dengan tiba-tiba Yurian terkejut. Semua orang juga terkejut. Ternyata tongkat yang dipakai Yurian hancur. Yurian berkata, "Aku dalam masalah besar. Apa yang baru saja terjadi? Tongkat sihirnya meledak. Apa mana anak rendahan itu kuat? Pasti alatnya yang rusak." Tidak mungkin bocah rendahan itu bisa merusak tongkat sihirnya. Tentu saja, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkannya? Kita menggunakan alat itu untuk tes kita. Jadi mungkin rusak karena itu. Tongkatnya rusak saat dia sedang dites. Dia ini memang benar-benar malang." Yurian bergumam, "Terima kasih, Chris. Untunglah dia berkata seperti itu. Tongkat sihir ini lemah sekali. Langsung rusak saat aku menggunakan sedikit saja kekuatanku. Aku baru saja jadi karakter kuat tersembunyi. Aku tidak boleh tertangkap sekarang. Ayolah lebih berhati-hati lagi." Akankah kekuatan Yurian diketahui oleh teman-temannya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!